Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas farmasi C dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas 2 fitofarmaka, yaitu etika dan regulasi uji praklinik. Next. Kemudian ini adalah anggota dari kelompok kami. Next. Kemudian kasusnya yaitu Anda bekerja di sebuah perusahaan farmasi yang sedang mengembangkan obat baru untuk hipertensi. Perusahaan tersebut berencana untuk melakukan uji praklinik menggunakan obat hewan, yaitu tikus. Namun, sebelum memulai penelitian, perusahaan harus mengajukan proposal ke komite etik atau komite etika hewan untuk mendapatkan persetujuan. Next. Prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan dalam desain uji praklinik yaitu dijalankan sesuai dengan kaidah 3R serta good laboratory practice berdasarkan pedoman BPOM. Yang pertama ada replacement atau penggantian, yaitu gunakan alternatif selain hewan uji bila memungkinkan seperti model in vitro atau in silico. Yang kedua, reduction atau pengurangan jumlah hewan minimal yang masih memberikan hasil ilmiah yang valid. Yang ketiga, ada refinement atau penyempurnaan. Lakukan perawatan dan perlakuan yang meminimalkan nyeri, stres, dan penderitaan hewan uji. Setiap penelitian harus mendapatkan persetujuan komisi etik sebelum dimulai. Yang kelima, hewan yang menunjukkan tanda kesakitan berat harus dikorbankan secara etis dan dicatat sebagai hewan kematian akibat uji. Untuk pedoman regulasi yang harus diikuti selama proses praklinik, yaitu ada Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2022, Pedoman Uji Toksisitas Praklinik secara in vivo, mengatur jenis uji, akut, subkronis, kronis, teratogenesitas, dan lain-lain. Dan kewajiban memperoleh persetujuan dari Komisi Etik serta persetujuan pelaksanaan uji praklinik atau PPUPK dari BPOM untuk obat tradisional, obat koasi, dan suplemen kesehatan. Lalu, tools penyusunan protokol uji praklinik berfungsi sebagai panduan teknis, penyusunan protokol, dan pelaporan hasil uji. Per BPOM nomor 20 tahun 2023 melengkapi pedoman jika penelitian mencakup aspek farmakodinamik aktivitas biologis bahan uji. Lalu OECD Guidelines digunakan sebagai acuan internasional tambahan, terutama untuk harmonisasi metode dan validasi hasil. Per BPOM nomor 27 tahun 2018 mengatur prosedur administratif dan pelayanan publik termasuk pengajuan izin PPUPK ke BPOM. Untuk selanjutnya, persiapan sebelum mengajukan proposal ke komite etik. Yang pertama, penyusunan protokol uji lengkap, memuat judul, tujuan, bahan uji, hewan uji, metode, dosis, parameter pengamatan, dan rencana analisis. Yang kedua, kelayakan laboratorium dan fasilitas. Laboratorium harus memiliki sistem mutu, personal kompeten, peralatan terkalibrasi, serta kondisi lingkungan yang sesuai standar. Yang ketiga, dokumen pendukung administratif, surat permohonan persetujuan etik, lembar persetujuan PPUPK jika produk tradisional atau suplemen, serta bukti pembayaran PNBP. Dan yang keempat, justifikasi etik dan ilmiah, menjelaskan alasan ilmiah penggunaan hewan uji, jumlah hewan, serta metode eutanasia yang etis. Lalu rencana manajemen hewan uji dan keselamatan peneliti, dan yang terakhir termasuk penanganan limbah biologis, keselamatan laboratorium, dan kesejahteraan hewan uji selama penelitian. Berikut untuk daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.